Oke, Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Baris Noval Zakia. Saya mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta yang akan menyampaikan mengenai materi bagaimana memahami CEA Triad dalam keamanan informasi yang akan melindungi sistem informasi kita atau data-data pribadi kita. Oke, yang pertama, apa itu CEA Triad? CEA Triad adalah konsep dasar dalam keamanan informasi yang terdiri dari tiga komponen. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, lalu yang kedua ada integrity atau integritas, lalu yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Nah, di sini kita akan membedah satu persatu apa itu confidentiality, apa itu integrity, apa itu availability. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality yaitu menjaga informasi agar hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Sebagai contoh dalam pengaplikasiannya atau dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama seperti penggunaan password. Menggunakan password yang kuat untuk akun email, media sosial, dan aplikasi perbankan. Hal ini memastikan hanya Anda yang dapat mengakses informasi pribadi Anda. Lalu yang kedua ada enkripsi data. Nah, enkripsi data ini ialah menggunakan aplikasi pengelola password yang mengenkripsi data sensitif seperti nomor kartu kredit atau informasi login. Lalu yang terakhir ada privacy di media sosial. Privacy di media sosial ini yaitu mengatur pengaturan privacy di platform media sosial untuk membatasi siapa yang dapat melihat postingan dan dapat mengetahui informasi pribadi Anda. Lalu yang selanjutnya ada integrity atau integritas. Nah, integrity ini ya adalah memastikan informasi Anda tetap akurat dan tidak diubah tanpa seizin kita atau seizin Anda. Nah, seperti contoh di bawah ini yaitu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti membackup data. Nah, membackup data ini adalah secara rutin mencatatkan data penting, misalnya foto kita atau dokumen kita atau hal-hal kita yang sudah kita simpan seperti hal-hal yang penting di cloud atau hard drive eksternal untuk memastikan bahwa Anda dapat memulihkannya jika terjadi kerusakan atau perubahan yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada penggunaan versi dokumen. Nah, saat bekerja pada dokumen penting, menyimpan versi sebelumnya agar dapat kembali jika ada kesalahan atau perubahan yang tidak diinginkan. Jadi penggunaan versi dokumen ini uh, untuk berjaga-jaga jika nanti ada kesalahan saat kita menyimpan dokumen yang salah supaya tidak terjadi kekeliruan, maka kita harus menyimpan terlebih dahulu versi yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada verifikasi informasi. Sebelum membagikan informasi penting, memverifikasi fakta dan sumbernya untuk memastikan keakuratan informasi. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga, ada availability atau ketersediaan. Availability ini adalah menjamin bahwa informasi dapat diakses kapan saja. Sebagai contoh di bawah ini, yang pertama ada penyimpanan cloud. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah ini atau penyimpanan cloud seperti yang di HP-HP zaman sekarang sudah tersedia penyimpanan cloud seperti ini, yaitu menggunakan layanan penyimpanan cloud untuk menyimpan file dokumen penting sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat kapan saja. Nah, hal ini juga dapat memudahkan kita supaya jika kita mengalami masalah terhadap penyimpanan kita, maka kita juga masih bisa membuka penyimpanan ini dari cloud dimanapun kita akan membukanya. Jadi tidak harus dengan device yang sama yang sudah kita gunakan sebelumnya. Namun jika kita ingin membuka dengan cloud ini, kita juga harus mengetahui atau mengingat sandi dan email yang sudah kita cantumkan di cloud.
Lalu yang selanjutnya ada pemeliharaan perangkat. Pemeliharaan perangkat ini secara rutin memperbarui perangkat lunak dan aplikasi untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan. Nah, pemeliharaan perangkat ini sangat penting di zaman yang sudah modern seperti saat ini karena mungkin beberapa aplikasi atau beberapa fungsi di device kita akan tidak akan tidak didukung oleh device yang istilahnya sudah kadaluarsa. Sehingga untuk mencegah hal itu, maka kita juga harus secara rutin mengecek apakah device kita ini masih mendapat pembaruan atau update dari pabrikan yang di HP kita. Lalu yang terakhir ada rencana pembelian bencana, yakni menyiapkan rencana untuk pembelian data jika terjadi kehilangan data atau kerusakan perangkat seperti menyimpan salinan data di beberapa lokasi. Nah, ini seperti uh, istilahnya seperti plan B. Jika kita uh, tidak mau jika file kita itu tidak bisa ditemukan lagi, maka kita uh, harus menyiapkan rencana pembelian data supaya kita tidak kehilangan file-file yang sudah kita simpan. Maka ya ini kita harus menyimpan salinan data di beberapa lokasi seperti ketika kita mempunyai device 2 atau lebih, maka kita akan menyimpan di beberapa device yang lain. Lalu yang selanjutnya ada pentingnya CAI triad. Nah, CAI triad ini sangat penting. Kenapa? Karena keamanan data ini melindungi informasi pribadi dan organisasi dari ancaman. Nah, ini keamanan ini sangat penting karena dapat mencegah kita dari serangan cyberbullying atau hacker. Maka kita harus memperkuat keamanan di data kita. Lalu yang kedua ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem. Lalu yang terakhir ada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini memenuhi standar dan regulasi keamanan data. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir, kesimpulan. CI Triad adalah fondasi untuk strategi keamanan informasi yang efektif. Nah, pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan mengapa kita harus menerapkan CI Triad ini supaya data-data kita atau informasi pribadi kita dapat disimpan dengan baik, secara aman, dan supaya kita dapat melakukan mencadangkan pesan atau data atau informasi pribadi yang sewaktu-waktu yang tidak kita ketahui untuk kedepannya, siapa tahu nanti data kita atau informasi kita dapat hilang atau bocor, maka ya ini kita harus menerapkan CAI triad. Oke, mungkin sampai di sini saja penyampaian saya atau penjelasan materi mengenai CAI triad dalam mengamankan informasi pribadi kita dan data kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alfaris Zakia. Jika ada banyak salah kata atau kurang penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih belajar dalam melakukan penyampaian materi secara lisan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.